Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita seringkali mengikuti seminar, retret, rekoleksi, atau apapun itu, namun kita kembali, kemudian dalam waktu seminggu kita sudah lupa semuanya. Dan kita kembali melakukan kebiasaan seperti yang sudah biasa kita lakukan. Sehingga kita merasa kadang-kadang sama saja, tidak ada perubahan apa-apa. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa berubah menjadi pribadi terbaik seperti yang kita inginkan, seperti yang kita mau. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang memang kehidupan yang kita bayangkan, yang kita impikan. Yang pertama menurut saya adalah mengubah kebiasaan. Karena ketika kita melakukan kebiasaan terus-menerus secara konsisten dalam waktu yang cukup, kita lama-lama akan ahli di bidang yang biasa kita lakukan itu. Maka kalau kita ingin bertumbuh secara rohani, kita juga perlu mempunyai kebiasaan rohani, keterampilan rohani yang membantu kita bertumbuh. Tujuannya adalah supaya hidup kita penuh dengan sukacita, penuh dengan harapan, penuh dengan rasa syukur. Dalam hal ini saya ingin mengusulkan latihan sederhana yang membuat hidup kita jauh lebih ringan, lebih penuh sukacita, lebih penuh syukur. Yang pertama adalah membiasakan diri untuk bersyukur begitu bangun pagi. Bersyukur pertama-tama atas kehidupan. Saya bersyukur bahwa saya hidup hari ini dengan segala anugerahnya, segala kemungkinannya, segala berkatnya. Jadi kita bersyukur, ya. Latihan pertama adalah latihan bersyukur. Kalau bisa setiap hari, setiap pagi. Tidak usah lama-lama. 15 menit sampai 20 menit. Bersyukur, mensyukuri hidup. Yang disyukuri kemudian yang berikutnya adalah seluruh pengalaman yang pernah dialami ataupun yang akan dialami. Sehingga kita mempunyai kesadaran dan kesiapan untuk mengalami setiap peristiwa dengan penuh rasa syukur. Jadi mensyukuri hidup, kemudian mensyukuri segala pengalaman, baik yang sudah terjadi maupun yang akan dihadapi. Sehingga kemudian dasarnya adalah rasa syukur. Yang kedua adalah latihan mindfulness atau latihan kesadaran. Dalam satu hari kalau bisa sadar selama 30 menit. Sadar akan siapa diri kita, sadar kita ada di mana, sadar akan kasih Tuhan, sadar akan kehadiran Tuhan yang tidak pernah pergi. Latihan kesadaran. Yang ketiga, latihan istirahat di tengah hari, entah sore hari, entah siang hari, istirahat 15 menit atau 20 menit dan kemudian sadar siapa saya dan yang lain dilepaskan. Yaitu istirahat itu yaitu melepaskan semua yang lain, kemudian saya istirahat. Ini penting sekali karena kemudian mengingatkan kita bahwa kita kemudian tidak tenggelam dalam rutinitas atau persoalan yang sedang kita hadapi. 15 menit, 20 menit sudah cukup. Latihan yang berikutnya, yang keempat adalah positive self-talk. Kita itu setiap saat, hampir setiap saat, selalu mempunyai self-talk. Di dalam diri kita itu kita ngomong dengan diri sendiri. Nah, seringkali yang kita bicarakan, kita self-talk kita itu negatif. Maka diubah menjadi positive self-talk. Kalau kita mengatakan dalam pikiran kita, waduh ini persoalan ini akan sulit nih. Susah sih saya menghadapinya. Ganti. Memang sulit tapi kemudian wah ini kesempatan ini supaya saya naik kelas. Wah ini kesempatan ini supaya saya bisa menunjukkan kemampuan saya yang sebenarnya. Nah, self-talk itu kemudian diubah menjadi positif.
Kalau ini terus-menerus dilakukan setiap hari, selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, maka kemudian akan menjadi kebiasaan. Dan ketika sudah menjadi kebiasaan, maka hidup kita akan penuh syukur. Syukur atas kehidupan, dan mengalami apapun bersyukur. Dan kemudian kita bisa jeda sejenak, istirahat, sehingga tidak tenggelam kalau kita menghadapi banyak persoalan. Nah, kemudian kita menjadi sangat positif, karena self-talk kita itu positif. Jika Anda melakukannya, saya menjamin hidup Anda akan berubah, menjadi lebih ringan, lebih penuh syukur, dan lebih penuh sukacita. Karena memang sebetulnya segala yang terjadi pertama-tama terjadi dalam pikiran dan di dalam hati kita terlebih dahulu. Baru kemudian itu menjadi kenyataan. Maka kita perlu melatih diri dan membiasakan diri. Karena sebetulnya Anda dan saya itu mempunyai kebiasaan sejak kecil, tergantung pada tradisi keluarga masing-masing. Dan sejak kecil kita belajar mengadopsi dan menyerap kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh keluarga kita, terutama orang tua. Dan itu kemudian menjadi kebiasaan yang mengakar. Bukan hanya terekam dalam memori pikiran, tapi terekam dalam memori badan kita, tubuh kita. Maka mengubahnya menjadi sulit. Latihan yang saya sampaikan adalah sebuah strategi untuk mengubah hidup kita menjadi lebih positif, tidak lagi terbelenggu oleh masa lalu, oleh tradisi dan kebiasaan yang kita pupuk sejak kecil. Tidak mudah karena ini membutuhkan konsistensi dan ketekunan. Tetapi ketika kita bisa berhasil, maka kita akan merasakan manfaatnya. Betapa hidup itu menakjubkan. Dan mengubah hidup itu ternyata sederhana. Tetapi memang kuncinya adalah mindfulness, kesadaran. Terutama ketika kita mempunyai momen-momen untuk duduk tenang, sadar, dan bersyukur. Terutama sadar bahwa kita adalah spiritual being yang tidak terbelenggu oleh batasan-batasan fisik, tubuh, batasan-batasan pikiran, tetapi sebuah keterbukaan bahwa kita tanpa batas karena kita adalah makhluk rohani. Kalau kita sungguh-sungguh menjalaninya dengan tekun dan setia, saya merasa dalam waktu 1 tahun sudah cukup. Dan kita akan merasakan perubahan. Dan betapa kita akan merasa bahwa kita begitu dicintai Tuhan. Dan memang hidup dalam kasih Tuhan itu adalah hidup yang menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.